Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan daring ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Shalawat wassalam, semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaat beliau di yaumil kiamah. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-temanku yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rahmawati Eka Nur Hidayah, yaitu saya sendiri, kemudian kedua rekan saya yang pertama adalah Naim Amri Rosyadi, kemudian yang selanjutnya adalah Munawar, akan mempresentasikan hasil kerja kami, hasil diskusi kelompok kami yang bertajuk Studi Materi Pokok Bahasan Mata Pelajaran Fikih di MTS kelas 8 semester 2. Untuk kelompok kami ini ada 8 bahasan. Nah, pada poin yang pertama, kedua, dan ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian yang keempat, kelima, dan keenam akan disampaikan oleh Naim. Kemudian yang ketujuh dan kedelapan akan disampaikan oleh Munawar. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Untuk poin yang pertama, poin bahasan yang pertama adalah mengenai nilai-nilai dari ibadah haji dan umroh. Ibadah haji dan umroh ini sudah sering sekali terdengar di telinga kita, sudah simpang siur terdengar di telinga kita, bahkan di kehidupan kita dan di sekeliling kita. Ibadah ini merupakan suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri, bagi setiap muslim itu hanya mampu melaksanakan ibadah haji yang pertama kalinya. Jadi, apabila seorang muslim itu melaksanakan ibadah haji kedua, ketiga, dan keempat itu dinilai sunnah. Jadi yang dinilai wajibnya adalah ibadah haji yang pertama kali dia lakukan. Seperti itu. Kemudian kenapa toh kok orang-orang itu saling berlomba-lomba, saling ingin melaksanakan yang namanya ibadah haji dan umroh ini? Ada apanya? Ada keutamaannya gitu. Nah, banyak sekali nilai-nilai yang bisa diambil dari ibadah haji dan umroh. Di antaranya satu, yaitu menghapus dosa, kemudian dapat memperoleh ketenangan hati, kemudian memperoleh pahala berlipat ganda. Ketika kita sholat di negara sendiri, kita mentok-mentok mendapatkan pahalanya adalah 27 derajat. Nah, ketika kita sholat di Mekah, Madinah, ketika ibadah haji tersebut, pahala yang kita dapatkan itu bisa berlipat-lipat ganda dari mungkin 1000 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat. Masya Allah. Kemudian nilai-nilai selanjutnya adalah dapat meningkatkan iman dan takwa, dan masih banyak lagi sebenarnya nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah haji dan umroh ini. Baik, untuk poin yang selanjutnya adalah poin mengenai hikmah dari bersodakoh, hibah, dan hadiah. Ketiga kata ini juga tidak asing bagi telinga kita, ataupun kita sering sekali mendengar kata-kata ini, sodakoh, hibah, dan hadiah. Lantas apa saja toh hikmah dari sodakoh, hibah, dan hadiah ini? Untuk yang pertama adalah hikmah sodakoh. Hikmah dari sodakoh diantaranya adalah meringankan beban orang yang membutuhkan, kemudian dapat mempererat tali silaturahmi antar sesama, kemudian dapat meredam kemarahan Allah, dan dapat menjadikan umur kita panjang atau barokah. Kemudian hikmah dari hibah. Nah, hikmah dari hibah sendiri adalah menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama, kemudian dapat menumbuhkan sikap saling tolong-menolong, kemudian juga bisa mempererat tali silaturahmi, dan bisa menghindarkan diri dari malapetaka, dan masih banyak lagi hikmahnya. Kemudian yang ketiga adalah hikmah dari hadiah, yaitu bisa mempererat tali silaturahmi antar sesama juga, kemudian juga bisa menumbuhkan sifat dan sikap kasih sayang antar sesama, kemudian juga mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari murkanya. Kemudian kita bisa mendapatkan pahala, dan juga masih banyak lagi hikmah yang didapatkan dari hadiah ini. Nah, untuk poin yang ketiga adalah mengenai ketentuan dari sedekah, hibah, dan hadiah. Yang pertama adalah sedekah.
Sedekah ini sudah sering sekali terdengar di telinga kita ya kan. Nah, pengertian dari sedekah sendiri adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hukum dari sedekah sendiri adalah sunnah. Untuk bentuk-bentuk dari sedekah sendiri juga ada banyak sekali, seperti halnya memberikan sesuatu berupa materi, mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar, dan bahkan sedekah yang paling mudah adalah berupa senyuman kepada sesama. Kemudian untuk rukun dari sedekah ada 4, yaitu orang yang memberi, orang yang diberi, barang yang akan diberikan, dan ijab qabul. Nah, tapi teman-teman, kita juga harus perlu mewaspadai. Nah, kenapa? Karena ada hal-hal yang bisa membatalkan sedekah ini. Di antaranya yang pertama adalah alman, yaitu mengungkit-ungkit barang yang telah disedekahkan. Kemudian al-aza, jadi dia itu menyakiti, dia bersedekah tapi dengan niat menyakiti orang yang akan diberi sedekah itu. Kemudian arya, yaitu dia bersedekah dengan niat memamerkan apa yang disedekahkan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah hibah. Pengertian dari hibah sendiri adalah memberikan sesuatu kepada seseorang atau kelompok tanpa mengharapkan imbalan, ataupun dengan kata lain secara cuma-cuma. Hukum hibah itu sebenarnya adalah mubah, yaitu boleh. Tetapi jika dia melakukan suatu janji hibah karena dia pernah berjanji sebelumnya, maka dihukumi wajib. Dan apabila dia hibah dengan niat mendapatkan imbalan, maka dihukumi makruh. Dan apabila barang yang diberikan itu digunakan untuk kemaksiatan, maka dihukumi haram. Seperti itu. Nah, untuk rukun hibah sendiri juga sama, yaitu pemilik barang yang akan dihibahkan, kemudian orang yang akan diberi hibah, kemudian ucapan penyerahan barang, dan barang hibah itu sendiri. Untuk syarat penerima hibah yaitu mempunyai hak untuk memiliki barang tersebut, dan kedua, penerima hibah itu bukan seorang anak yang masih di dalam kandungan, begitu. Untuk ketentuan hibah sendiri ada 2. Bila hibah diberikan kepada anak, maka orang tua itu wajib berlaku adil kepada setiap anaknya. Dan apabila hibah itu diberikan dari orang tua kepada anak, maka orang tua bisa menarik hibah itu. Kemudian yang ketiga adalah hadiah. Pengertian dari hadiah sendiri adalah pemberian sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan, atau tujuannya itu untuk memberikan suatu penghargaan, seperti itu, atau kasih sayang juga bisa. Nah, rukun hadiah itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah orang yang memberi, seperti tadi, orang yang diberi, kemudian barang yang akan dihadiahkan, dan adanya ijab qabul. Mungkin itu presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, yaitu Naim Amri Rosyadi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, materi selanjutnya yakni simulasi tata cara sedekah, hadiah, dan hibah. Yang pertama, tata cara sedekah, yakni memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang lain, berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan, amar ma'ruf nahi mungkar, lalu memberikan senyuman kepada orang lain tersebut sudah menjadikan sedekah. Yang kemudian, tata cara hibah dan hadiah. Bila hibah tersebut diberikan kepada anaknya, orang tua kepada anaknya, maka hibah atau hadiah tersebut harus dibuat adil oleh orang tua. Maksudnya adil yakni jika kadarnya melihat usia anak tersebut, jika SMP atau SMA masih diberikan uang jajan yang banyak daripada anak yang masih berumur dini. Ya, kemudian manfaat mengonsumsi makanan halal dan thayyib. Makanan halal dan thayyib bisa memudahkan kita agar doa kita terkabul, kemudian menjadikan melakukan ibadah menjadi ringan, kemudian hati menjadi tentram dan sebagainya. Kemudian sikap selektif
dan hati-hati sebagai implementasi dari pemahaman tentang makanan dan minuman yang halal. Baik, yang pertama yakni kebersihan dan kesuciannya. Di sini kebersihan dan kesuciannya harus dipantau agar dalam makanan atau minuman tersebut masih tercampur virus atau bakteri yang terkandung di dalamnya. Kemudian sumber makanan sudah pasti, lalu tidak merusak fisik atau mental tubuh kita lihat dulu. Kemudian tidak mengandung unsur syubhat. Maksudnya syubhat yakni makanan atau minuman tersebut masih diragukan dalam arti apakah pengelolaan atau cara pengelolaan makanan atau minuman itu sudah benar atau belum. Dengan contoh makanan ayam itu pengelolaannya, proses penyembelihannya sudah masuk syariat apa belum, tata caranya sudah syariatnya sudah terpenuhi atau belum. Nah, jika belum berarti itu kan masih ada keraguan, itu yang dikatakan syubhat. Ya mungkin itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi studi fikih MTSMA dari kelompok 4. Yang selanjutnya yaitu ketentuan makanan dan minuman halal dan haram. Pengertian minuman dan makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan dimakan menurut ketentuan syarak atau segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan, binatang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila yang diharapkan pada nas Al-Quran dan Al-Hadis. Halal yaitu berarti diperbolehkan. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis makanan yang dihalalkan, yaitu yang pertama semua makanan dan minuman yang dihalalkan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hukumnya halal. Yang kedua yaitu semua makanan yang baik dan tidak kotor dan tidak menjijikan itu halal. Yang ketiga yaitu semua makanan tidak menjadikan mudarat atau tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Yang keempat yaitu binatang ternak seperti kerbau, kambing, ayam, dan lain-lain. Yang kelima yaitu bangsa belalang, yaitu belalang itu halal. Yang keenam yaitu binatang hasil buruan dari hutan, yang mana yang dianjurkan oleh dalam Al-Quran. Yang selanjutnya itu poinnya yaitu ketentuan makanan dan minuman yang haram. Haram artinya dilarang. Jadi makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan segala minuman yang diharamkan dalam Al-Quran maupun hadis. Jenis-jenis makanan dan minuman yang diharamkan. Yang pertama yaitu jenis makanan yaitu daging babi. Yang kedua yaitu darah. Yang ketiga yaitu homer. Yang keempat yaitu semua jenis burung yang bercakar. Yang kelima yaitu semua binatang yang semua binatang buas atau bertaring. Yang keenam yaitu binatang yang diperintahkan supaya disembelih namun tidak diatasnamakan dengan membaca basmalah. Yaitu yang ketujuh binatang yang dilarang dibunuh, seperti semut dan lain-lain.
Yang kedelapan yaitu binatang yang buruk atau menjijikan. Yang kesembilan yaitu semua makanan bermudarat terhadap kesehatan manusia, baik itu jasmani, rohani maupun akidah. Yang poin selanjutnya itu haram lighairihi atau makanan yang haram karena atas faktor, yaitu yang pertama itu bangkai. Semua bangkai itu halal kecuali belalang dan ikan. Yang kedua itu binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah. Yang ketiga yaitu makanan haram yang diperoleh dari usaha yang cara zalim, yaitu seperti korupsi, mencuri, menipu, merampok, dan hasil judi atau yang lain-lain. Yang terakhir yaitu semua makanan halal yang tercampur najis. Jadi kalau makanan apa saja kalau tercampur dengan najis maka itu menjadi haram. Mungkin itu dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.